Halo anak-anakku yang cerdas dan tentunya selalu sehat. Apa kabar kalian? Ya, harapannya Ibu karena di depan saya mengatakan sehat berarti semua harus sehat ya. Dan tentunya selalu semangat untuk belajar bersama. Dan yang sakit semoga segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk sama-sama belajar kimia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar kimia, masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu tentang kimia unsur dan kali ini kita akan membahas tentang halogen. Nah, coba, di sini ada gambar, kita selalu melakukan sikat gigi. Saya yakin anak-anakku sebelum meninggalkan rumah mau ke sekolah pasti tidak pede dong ke sekolah kalau belum sikat gigi. Nah, di saat memakai sikat gigi pasti ada pasta gigi yang digunakan. Nah, kenapa sih kita harus memakai pasta gigi? Dan ada apa dengan pasta gigi? Kenapa tidak pakai sikat aja? Iya, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan untuk kita ya. Nah, di dalam pasta gigi ternyata ada fluor ya. Di mana gigi yang kekurangan fluor ini akan menjadi kekuningan, rapuh dan mudah terserang karies. Jadi, makanya kita perlu memakai pasta gigi. Nah, fluor ini ternyata salah satu unsur halogen. Iya. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang halogen, alangkah bagusnya kalau kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, setelah belajar, anak-anakku mampu mengidentifikasi kelimpahan unsur halogen. Yang kedua, anak-anakku mampu mendeskripsikan sifat-sifat dari unsur halogen. Yang ketiga, anak-anakku mampu memahami reaksi-reaksi unsur halogen. Dan yang keempat, yaitu anak-anakku mampu menjelaskan manfaat daripada unsur halogen. Nah, halogen, ya, halogen. Dalam tabel periodik unsur, halogen itu terletak pada golongan 7A. Ya. Jadi, halogen ini terletak pada golongan utama yaitu golongan 7A yang beranggotakan yaitu F fluor ya. Terus yang kedua Cl atau klor, yang ketiga Br atau brom, yang keempat I atau iodin dan yang kelima At atau astatin. Nah, untuk lebih mudah mengingat, kita menggunakan istilah yang keren ya, yaitu fans klubnya Barcelona ikut atraksi. Ya. Nah, halogen, apa sih itu halogen? Ya, halogen itu berasal dari kata Yunani, yaitu halos dan genos, di mana halos adalah garam, genos artinya pembentuk. Jadi, halogen itu adalah pembentuk garam. Iya. Nah, mengapa misalnya halogen berada pada golongan 7A? Nah, salah satu alasannya adalah dilihat dari konfigurasi elektron ya. Nah, pertama dari fluorin. Jadi kita identifikasi konfigurasi elektron dari setiap unsur yang ada dalam halogen. Nah, fluor. Fluor itu memiliki nomor atom 9. Ya, nomor atom 9. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 27. Ya. Kalau konfigurasi elektron menggunakan mekanika kuantum berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2 dan 2p5. Kita lanjut lagi ke klor. Klor itu memiliki nomor atom 17 ya. 17. Berarti konfigurasi elektron dari klor adalah 2, 8, 7. Ada 3 kulit di sini ya. Nah, kalau dengan mekanika kuantum berarti konfigurasi elektronnya adalah Ne, 3s2, 3p5. Nah, kita lanjut lagi ke brom. Brom dengan nomor atom 35 memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 18, 7. Jadi ada 4 kulit yang terisi untuk brom ya.
Ya, dengan mekanika kuantum, konfigurasi elektronnya yaitu Ar 4s2 4p5. Ya, berarti ini berada pada periode 4 dong. Iya. Terus iodin. Iodin itu memiliki nomor atom 53. Berarti konfigurasi elektronnya yaitu 2, 8, 18, 8, 7. Ada 5 kulit yang terisi untuk iodin. Nah, untuk konfigurasi elektronnya yang lain yaitu Kr 5s2 dan 5p5. Terakhir adalah At atau astatin dengan nomor atom 85. Konfigurasi elektron bornya yaitu 2, 8, 18, 32, 18, 7. Nah, konfigurasi elektron untuk mekanika kuantumnya adalah Xe 6s2 6p5. Nah, melihat dari konfigurasi elektron ini ternyata ya dari halogen ini dia berakhir di Ns2 dan Np5 ya. Jadi perhatikan Ns2 dan Np5. N itu ya kulitnya, kulit keberapa. Kalau misalnya F berarti dia berada pada kulit pada periode kedua berarti 2 Ns2, 2 P5. Nah, di sini ya. Ada kestabilan unsur. Jadi kita kembali lagi ya, mengingat bahwa suatu unsur dikatakan stabil ketika elektron valensinya sama dengan 8. Nah, perhatikan. Di sini halogen memiliki konfigurasi elektron sama dengan 7. Jadi ini yang Ibu kasih tanda merah ya. Jadi elektron valensi dari halogen ini 7. Cl7, F7, Cl7, Br juga 7, I juga 7, begitupun dengan At. Semua memiliki elektron valensi sama dengan 7. Ya, salah satu menandakan bahwa ini berada pada golongan 7A. Ya, ya. Oke, dari kestabilan unsur dikatakan stabil jika elektron valensinya sama dengan 8. 7, apakah sudah sama dengan 8? Belum. Ya, belum ya. Berarti dia butuh berapa untuk bisa menjadi 8? Yaitu butuh 1. Ya, butuh 1 lagi untuk bisa menjadi 8. Berarti halogen ini harus menerima 1 elektron dari luar untuk bisa mencapai kestabilan. Ya, oke. Atau dengan kata lain, halogen ini kekurangan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Ya. Oke. Nah, ini ada orbital yang kosong ya. Kita perhatikan di sini. Ada orbital yang kosong di sini hanya 1, belum berpasangan ya. Di sini belum berpasangan. Berarti dia butuh 1 untuk bisa berpasangan karena seharusnya supaya stabil di sini kamar-kamar ini harus bisa berpasangan. Oke? Iya. Kita lanjut lagi. Bagaimana sih keberadaan unsur halogen di alam? Iya, ternyata halogen ini anak-anakku sangat reaktif ya. Halogen ini sangat reaktif sehingga tidak dijumpai dalam keadaan bebas di alam. Ya. Dan halogen paling banyak dijumpai dalam bentuk garam halidanya. Nah, karena halogen ini sangat reaktif ya, sehingga halogen ini di alam ditemukan dalam bentuk molekul diatomik ya. Atau dia mempunyai 2 atom, yaitu di mana fluor itu F2, Cl menjadi Cl2, Br2, iodin I2 dan At2, astatin ya, At2. Itu jadi ini keberadaannya di alam, dia dalam bentuk molekul diatomik. Oke? Iya. Fluor ya. Fluor ini ternyata dijumpai dalam jumlah sedikit di air laut, gigi, tulang, dan darah. Klorin itu berada melimpah dalam bentuk senyawa NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, dan dalam air laut dan garam. Juga berada di dalam tubuh kita yang biasa disebut dengan asam lambung. Ya. Jadi kalau sakit perut, wah saya mah, ternyata asam lambungnya yang bermasalah. Berarti ada klorin di situ ya.
Iya, ternyata di asam lambung kita, di dalam tubuh kita ada klor juga. Iya, kita lanjut lagi ke bromin. Bromin ini umumnya dijumpai dalam bentuk senyawa NaBr, kalium bromida, magnesium bromida, kalsium bromida dalam air laut. Ya. Dan iodin. Iodin ini diperoleh dari rumput laut kering atau kulit ikan atau bahkan dari NaIO3. Nah, astatin. Nah, astatin ini ya, dia salah satu unsur yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek sehingga jarang ditemukan dan selain itu sifat-sifatnya belum banyak diketahui. Sehingga kita lebih banyak membahas tentang fluor hingga iodin ya. Kenapa? Karena astatin tadi sifat-sifatnya belum banyak diketahui karena dia bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang sangat pendek. Oke. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang keberadaan halogen. Ya, sekarang bantulah Ibu untuk menjawab soal-soal berikut ya. Ada satu soal yang semoga anak-anakku bisa menjawabnya dengan tepat. Ya, oke. Sekarang kita mulai menjawab soal ini. Berikut ini sifat dari unsur. Yang pertama, unsurnya tidak terdapat bebas di alam. Yang kedua, banyak dijumpai dalam bentuk garam halidanya. Yang ketiga, memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi Ns2-Np5. Sifat tersebut dimiliki oleh unsur titik-titik. A. Gas mulia. B. Halogen. C. Alkali. D. Periode ketiga. Dan E. Nitrogen. Nah, kira-kira menurut anak-anakku yang mana benar di sini jawabannya? Tepat sekali ya, sangat tepat bahwa jawabannya adalah B, yaitu halogen. Jadi sifat-sifat ini ada pada halogen. Ya, sebenarnya kata kuncinya di sini, kalaupun ini kita mau lihat adalah di elektron valensi ya, karena hanya golongan halogen yang memiliki elektron valensi Ns2-Np5. Ya, ketika ada soal seperti itu berarti kita sudah pasti akan menjawabnya halogen. Oke, terima kasih untuk SMA 18 Luwu Utara. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu tadi sudah mengetahui keberadaan unsur halogen di alam. Sekarang kita ingin mengetahui sifat-sifat daripada halogen. Nah, halogen ini tentunya memiliki sifat-sifat ya. Ya, di mana pertama adalah sifat umum dari halogen. Halogen ini rata-rata berbau menusuk dan bersifat racun. Ya. Terus yang kedua, bersifat sangat reaktif. Yang ketiga, cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif. Ya. Itu tadi berkaitan dengan konfigurasi elektronnya yang dia kekurangan satu elektron. Sehingga dia, halogen ini membentuk ion negatif. Kenapa? Karena dia harus menerima, hanya orang yang kekurangan, hanya orang yang minus yang akan menerima. Makanya F ini bermuatan atau berion negatif 1 ya. Jadi harus menerima 1 elektron dari luar. Dan dalam bentuk unsur terdapat dalam bentuk molekul diatomik, saking reaktifnya sehingga halogen ini tidak bisa berdiri sendiri saja, tidak bisa F saja di alam, tetapi dia dalam bentuk diatomik, yaitu misalnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Oke. Selanjutnya, sifat yang lain adalah jari-jari atom. Ya, jari-jari atom dari F, dari fluorin ke astatin itu ternyata jari-jari atomnya semakin besar. Jari-jari atom itu apa? Yaitu jarak dari inti atom ke elektron terluar. Ya, jarak dari inti atom ke elektron terluar. Semakin besar nomor atomnya, maka semakin besar pula jari-jari atomnya untuk dalam satu golongan ya. Jadi dalam sistem periodik itu dari atas ke bawah jari-jari atomnya untuk halogen itu semakin besar. Oke, kenapa? Karena nomor atomnya pun semakin besar. Oke, kita lanjut sifat yang lain yaitu tentang titik leleh dan titik didih.
Nah, coba lihat data di sini, data titik leleh dan titik didih. Apa yang bisa disimpulkan dari data ini? Bahwa ya, titik didih dan titik leleh dari floor sampai ke astatin itu semakin besar. Ya, semakin besar. Nah, selain karena gaya van der Waals yang mempengaruhinya, ya, yang penyebab lainnya sehingga titik leleh dengan titik didih adalah karena AR-nya. Massa molekul relatifnya pun semakin besar ya. Ya, massa atom relatifnya semakin besar menyebabkan titik didih dan titik leleh pun semakin bertambah. Sehingga ini juga mempengaruhi wujudnya di alamnya, bahwa fluor dengan klorin itu berwujud gas. Brom itu berwujud cair dan iodin berwujud padat. Oke? Oke. Kita lanjut ke sifat berikutnya ya. Dari fluor sampai astatin, ya kita lihat energi ionisasinya semakin turun dari 1681 untuk fluor dan astatin itu 890 kJ per mol ya. Ternyata dilihat dari data ini energi ionisasinya semakin turun. Nah, apa sih itu energi ionisasi? Yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron ya. Jadi energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Nah, tadi dikatakan jari-jari atom ini kecil ya. Sedangkan astatin itu jari-jari atomnya besar. Sehingga fluor itu untuk bisa melepaskan elektron itu ya, karena jarak dari inti sampai ke elektron terluar itu dekat ya, sehingga inti atom untuk menarik elektron terluar itu kuat ya, jadi inti atom untuk menarik elektron dari luar itu kuat, menyebabkan energi ionisasi untuk melepaskan elektron fluor itu harus kuat, harus kuat. Beda dengan astatin yang jarak dari inti atom ke elektron terluar itu besar ya, besar jaraknya sehingga mudah melepaskan elektron. Jadi energi yang digunakan untuk melepaskan elektron itu kecil ya, begitu. Paham? Iya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan ternyata ya, dilihat dari data di sini ya, dari fluor sampai ke astatin kita lihat dari 4,0 dan astatin 2,1, keelektronegatifannya pun semakin turun. Apa sih itu keelektronegatifan? Yaitu kemampuan atom untuk bisa menangkap elektron ya. Kemampuan atom untuk bisa menangkap elektron. Nah, ini pun berkaitan dengan jari-jari atom sebenarnya ya. Jari-jari atom. Jarak dari inti atom ke elektron terluar. Ketika jaraknya dekat ya, ketika jaraknya dekat seperti fluor ya, berarti jari-jarinya kecil. Nah, kemampuan untuk bisa menangkap elektron itu untuk fluor itu akan besar ya. Dia bisa menangkap elektron dengan cepat. Kenapa? Karena bisa cepat sampai ke inti. Beda dengan astatin yang memiliki jarak ya, yang memiliki jarak itu yang sangat jauh atau jari-jari atom itu besar, sehingga untuk bisa menangkap elektron, elektron itu bisa ke inti itu membutuhkan waktu atau yang besar ya, membutuhkan keelektronegatifan yang keelektronegatifannya kecil karena kemampuannya untuk bisa menangkap elektron itu kecil ya, kalau jaraknya jauh. Jadi untuk sampai ke inti itu lama ya, lama dia. Jadi keelektronegatifannya semakin kecil. Jadi siapa yang paling besar keelektronegatifannya? Yaitu fluor, baru klor, lanjut ke brom, baru ke iodin, dan terakhir adalah astatin. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya ya. Kereaktifan ya, kereaktifan. Kereaktifan halogen sangat besar. Kenapa? Karena jari-jari atom ini
sangat kecil ya. Jari-jari atom dari halogen ini kecil dibandingkan unsur pada golongan lain. Sehingga pada halogen ini mudah untuk bisa menarik elektron. Nah, dalam satu golongan dari fluor sampai astatin ya, kereaktifannya semakin berkurang. Kenapa kereaktifan semakin berkurang? Karena jari-jari atom itu semakin besar. Jadi kereaktifan itu berbanding terbalik dengan jari-jari atom ya. Ketika jari-jari atomnya sangat besar, berarti kereaktifannya pun akan semakin berkurang. Jadi jari-jari atom besar, kereaktifan berkurang. Oke? Oke. Nah, sifat berikutnya adalah bahwa halogen ini merupakan oksidator kuat. Ya, oksidator. Ada kata oksidator. Apa sih itu oksidator? Berarti zat yang mengalami reduksi, ya. Ya. Reduksi. Reduksi. Sehingga unsur halogen mudah mengikat elektron ya. Karena halogen merupakan oksidator kuat sehingga halogen mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Nah, lihat di sini data potensial reduksi dari halogen mulai dari F sampai I. Ya, dari F2 sampai I2. E0-nya ternyata semakin turun. Ya. Yang artinya apa? Daya pengoksidasi unsur halogen ya, daya pengoksidasi unsur halogen yaitu F2 untuk bisa menjadi 2F- itu yang paling besar adalah F2. Berarti semakin turun daya pengoksidasinya ya, daya pengoksidasinya untuk unsur halogen ya. Ketika daya pengoksidasi dia besar, berarti kebalikan ya, kebalikan daya pereduksi. Daya pereduksi itu siapa? Yaitu ion halida F-. F- untuk jadi ini ya, tinggal dibalik reaksinya sebenarnya. Ya, 2F- menjadi F2. Nah, nilainya menjadi minus juga. Kenapa? Ketika dibalik ini menjadi minus. Nah, ini ketika menjadi minus berarti dia semakin kecil ya. Sehingga ya, urutan daya pengoksidasi dari F ke I, dari F ke I yang paling besar adalah F, baru lanjut ke Cl, baru Br dan I yang paling kecil. Nah, kebalikannya ketika daya pereduksi yang ingin kita lihat, maka yang paling besar daya pereduksinya adalah I- ya. I-, baru Br-, baru Cl-, baru F-. Oke? Ya. Kita lanjut lagi ke sifat berikutnya. Ya. Apabila direaksikan, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Nah, ini. Ya. Coba diperhatikan kalimatnya. Ya. Ketika direaksikan, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Nah, di sini ya, ini urutannya ya. Fluorin itu dapat mendesak klorida, bromida dan iodida. Ya, jadi F itu bisa mendesak Cl, bisa mendesak Br dan juga bisa mendesak I. Ya. Klorin itu hanya bisa mendesak bromida dan iodida. Bromida hanya dapat bisa mendesak iodida. Dan iodida siapa yang bisa didesak? Tidak ada yang bisa didesak ya. Nah, jadi di sini ada kesimpulan yang ingin kita lihat bahwa yang di atas itu bisa mendesak yang berada di bawah ya. Jadi yang di atas itu bisa mendesak yang di bawah. Nih. Jadi F2 bisa mendesak Cl2 sampai I2. Misalnya yang didesak itu yang mana sih maksudnya yang didesak itu? Ya. Coba ya, perhatikan. Di sini ada reaksi F2 dengan halida ya. Dalam senyawanya ini.
NaCl. Ya, ada NaCl. F2 dengan Cl. Ya, kita lihat posisinya F2 di mana? Ada di atas. Cl di mana? Di bawahnya F2. Ya. Nah, ini kan ada atasan mendesak bawahan ya. Jadi perhatikan. Oke. F2 bisa mendesak Cl2. Artinya apa? Bisa memindahkan Cl ini, dan siapa yang menempati posisi Cl yaitu F, ya. Jadi ini ya pindah ke sini dan Cl pindah ke sini menjadi reaksinya 2 NaF dan Cl2. Itu yang dimaksud dengan mendesak ya. Nah, terus coba perhatikan contoh yang kedua yaitu Cl2 dengan NaF. Apakah Cl2 bisa mendesak NaF atau F-? Apakah dia bisa mendesak? Coba perhatikan, Cl2 berada di mananya F ya. Ini kan berarti acuan penglihatan tak kan ada di sini, ya kan? Di F, ya. Oke. Jadi Cl2 dengan F. Apakah F ini bisa didesak posisinya? Bisa dipindahkan posisinya? Nah, untuk mengetahui itu perhatikan posisinya F itu berada di mananya Cl. Ternyata F itu ion F- itu atau F itu berada di atasnya Cl. Ini. Ya, F berada di sini. Berarti apakah bisa didesak? Jawabannya adalah tidak. Dia tidak bisa mendesak ya. Jadi Cl2 ini tidak bisa mendesak sehingga reaksinya tidak bisa berlangsung. Oke? Paham? Ya. Jadi kalau ada reaksi pendesakan seperti ini, ada reaksi yang didapat seperti ini, ingat saja reaksi pendesakan ya. Reaksi pendesakan, saya istilahkan reaksi pendesakan untuk lebih mudah kita mengingat bahwa siapa sih yang bisa mendesak kita? Yaitu atasan kita. Atasan bisa mendesak bawahan. Aneh loh kalau bawahan yang mendesak atasan. Jadi kita pakai istilah di sini, atasan bisa mendesak bawahan. Itu kata kuncinya ya. Kalau mendapatkan reaksi seperti ini. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke sifat-sifat berikutnya. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang, ya. Kelarutannya halogen itu dari atas ke bawah semakin berkurang, ya. Artinya apa? Bahwa fluor itu sangat reaktif ya, bisa membentuk asam fluorida. Nanti kita bahas di reaksinya nanti ya. Dan yang paling sukar larut dalam air adalah iodin. Ya, iodin. Tetapi mudah larut dalam larutan yang mengandung ion I-, ya. Ya. Jadi iodin ini mudah larut, sukar larut dalam air tetapi bisa larut dalam Ki ya. Tapi bisa larut dalam Ki. Kenapa? Karena Ki ini mengandung ion I-, ya. Itu. Ya. Intinya begini, ya, kalau halogen itu karena dia bersifat nonpolar, jadi halogen bisa larut dalam larutan nonpolar juga. Misalnya siapa? Yaitu CCl4, ya, aseton, kloroform, ya, itu adalah pelarut nonpolar. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang berikutnya yaitu sifat asam halida dalam golongan 7A, semakin ke atas ikatan antara atom HX-nya semakin kuat ya, semakin ke atas. Nah, ini dia. Urutan kekuatan asam halida. Siapa yang paling besar kekuatan asam halidanya? Yaitu Hi ya. Ya, siapa yang paling besar? Yaitu Hi ya. Ini yang paling besar kekuatan asam halidanya. Kenapa? Karena ingat tadi Hi itu lebih mudah melepaskan hidrogen. Jadi iodium atau semakin ke bawah itu semakin mudah melepaskan ion hidrogen. Nah, sehingga kekuatan asamnya semakin kuat Hi dibandingkan dengan HF. Nah,
ada lagi yang disebut dengan asam oksihalida. Nah, asam oksihalida, semakin banyak jumlah atom oksigen pada oksihalida, semakin kuat sifat asamnya. Nah, untuk yang ini Ibu minta maaf karena tadi di pertemuan pertama ya, saya ada kesalahan tanda di sini. Yang seharusnya seperti ini tadi terbalik tandanya ya, kecil. Ya. Iya, jadi saya minta maaf untuk yang ini dan insya Allah saya perbaiki pada pertemuan kali ini. Ya. Jadi di sini kelihatan karena tergantung dari jumlah atom O-nya, ya. Jumlah atom O, semakin banyak O-nya, atom oksigennya, maka semakin kuat sifat asamnya. Berarti HClO4 lebih kuat dibandingkan dengan HClO3. Kenapa? Karena HClO4 memiliki 4 atom oksigen dan HClO3 memiliki 3 atom oksigen, ya. Itu yang dilihat untuk asam oksihalida. Oke, paham? Oke. Kita lanjut lagi ke sifat berikutnya. Nah, ini ada soal untuk menguji pemahaman anak-anakku ya. Brom dapat dibuat dengan mengalirkan gas klor ke dalam larutan garam bromida. Sebab sifat oksidator brom lebih kuat daripada klor. A. Pernyataannya benar, alasan benar, dan terdapat hubungan antara pernyataan dan alasan. B. Pernyataan benar, alasan benar, dan tidak terdapat hubungan antara pernyataan dan alasan. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan salah dan alasan salah. Nah, menurut anak-anakku di sekolah, yang mana benar jawabannya? Iya, yang benar adalah C. Terima kasih untuk anak-anakku dan juga ibu pendamping yang sudah mendampingi anak-anak kita atas jawabannya. Iya. Jadi pernyataannya benar dan alasan salah ya. Kenapa alasan salah? Karena sifat oksidator brom lebih kuat daripada klor. Padahal kenyataannya sifat oksidatornya itu yang lebih kuat adalah klor dibandingkan dengan brom. Dilihat dari posisi klor itu berada di atas dibandingkan dengan brom ya. Jadi klor dulu baru brom. Yang bisa mendesak ya hanya klor. Brom tidak bisa mendesak klor. Oke, kita lanjut ke reaksi-reaksi halogen. Nah, karena halogen ini sangat reaktif, berarti dia bisa bereaksi dengan air, ya. Dengan air, ya ini dia menghasilkan asam halida, ya, asam halida. Khusus untuk F2, ya, dan untuk yang lainnya seperti Cl2, Br2 dan I2 juga menghasilkan asam halida, tetapi dia masuk dalam reaksi disproporsionasi atau reaksi yang bisa mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, ya. Lanjut lagi reaksi dengan hidrogen. Jadi semua unsur halogen bisa bereaksi dengan hidrogen menghasilkan asam halida. F2 ditambah H2 menghasilkan 2HF. Ya. Oke, kita lanjut lagi reaksi dengan oksigen. Ya, halogen ketika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan oksida halogen, ya, di mana oksida halogen yang bisa dihasilkan yaitu X2O dengan bilangan oksidasinya adalah +1. Ya. Begitu seterusnya ya sampai X2O7 di mana bilangan oksidasinya yang paling tinggi adalah +7. Nah, khusus untuk fluorin, fluorin hanya dapat membentuk oksida dengan bilangan oksidasi -1 saja. Ya, jadi ini berlaku untuk unsur yang lain ya. X2O, X2O3 itu untuk yang klorin sampai iodin. Oke. Lanjut lagi reaksi dengan halogen. Nah, reaksi dengan halogen, jadi keistimewaannya yang lain adalah halogen ini bisa bereaksi dengan halogen. Ya, halogen 1 bereaksi dengan halogen 2 menghasilkan senyawa antar halogen. Ya, ini A2 ditambah NB2 menghasilkan 2ABN, di mana N itu bernilai bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Nah, syaratnya adalah keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar daripada keelektronegatifan halogen 1. Ya, ini. Keelektronegatifan I2
harus kecil dibandingkan Cl2. Ya, ini maksudnya ya. Keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar dari keelektronegatifan halogen 1. Seperti I2 ditambah Cl2, yang mana harus besar keelektronegatifannya, yaitu pada Cl2. Baru bisa bereaksi. Oke? Iya. Seperti ini reaksinya, Cl2 ditambah 3F2 menghasilkan 2ClF3. Dan I2 ditambah F2 menghasilkan 2IF7. Ya. Jadi N-nya itu bernilai 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Oke? Iya. Reaksi yang lain halogen yaitu reaksi pendesakan antar halogen. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di sifat-sifatnya bahwa halogen bisa mendesak ya. F itu bisa mendesak unsur halogen yang ada di bawahnya. Iya, jadi halogen 1 ditambah ion halogen 2 menghasilkan ion halogen 1 ditambah halogen 2. Di mana syaratnya adalah halogen 1 harus berada di atas halogen 2 pada sistem periodik. Iya, jadi ketika reaksi akan berlangsung, syarat utamanya adalah halogen 1 harus berada pada di atas halogen 2 seperti Br2. Br2 ini harus berada di atas ya. Ya. Coba ini. Br dengan I. Posisinya dalam sistem periodik itu F, Cl, Br dengan I. Ya. Dalam sistem periodik di mana posisi I berada di bawah Br, berarti bisa mendesak keberadaannya, berarti bisa berlangsung. Nah, misalnya ini lagi Br dengan Cl, ya, Br dengan Cl, Br2 dengan Cl. Di mana posisinya Br berada di bawah Cl, berarti reaksi ini tidak bisa berlangsung. Oke? Paham ya? Itu namanya reaksi pendesakan antar halogen. Kita lanjut lagi ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi dengan logam. Ya, logam dengan halogen bereaksi dengan halogen menghasilkan yang dinamakan garam halida. Ya. Garam halida. Jadi logam itu siapa? Ya, natrium. Besi itu adalah contoh logam. Natrium bereaksi dengan klorin menghasilkan garam dapur yang selalu kita konsumsi setiap harinya, yaitu NaCl. Fe bereaksi dengan klorin, dia akan menghasilkan FeCl3. Iya. Nah, soal ya, coba kita jawab lagi bersama. Berikut reaksinya. A. Reaksi Cl2 dengan NaBr. B. Reaksi Br2 dengan garam dapur NaCl. Dari reaksi A dan B dapat dinyatakan bahwa A. Reaksi A dapat berlangsung, B. Tidak dapat diramalkan, C. Reaksi A maupun B tidak spontan, D. Reaksi B dapat berlangsung, dan E. Reaksi A saja yang tidak spontan. Nah, kita perhatikan di sini ya. Coba kita jawab bersama aja ya. Nah, di sini ada Cl2 dengan Br. Ya, ingat kembali reaksi pendesakan FCl dengan I ya. Cl dengan Br, di mana posisinya Br? Di bawahnya Cl. Berarti ini bisa berlangsung, bisa saja A. Br dengan NaCl bisa berlangsung atau tidak? Ah, ini tidak dapat berlangsung ya. Dia tidak dapat berlangsung. Ada reaksi B tidak berlangsung? Iya, ternyata jawabannya di sini reaksi B dapat berlangsung. Berarti yang tepat adalah bagian A, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu manfaat halogen. Nah, halogen ini walaupun bersifat racun banyak sekali manfaatnya. Misalnya fluorin itu sangat bermanfaat untuk memutihkan gigi kita atau untuk mencegah kerusakan pada gigi, yaitu natrium silikat ya.
dicampurkan dalam pasta gigi kita ya, dalam pasta gigi untuk memutihkan atau mencegah kerusakan pada gigi. Dan yang paling bagus adalah untuk anak-anakku yang suka melukis, butuh namanya fluorin, yaitu HF. Kenapa HF ini bisa digunakan untuk melukis sketsa pada kaca ya? Kenapa? Karena HF ini bisa melunakkan kaca. Dan fluorin juga digunakan sebagai pelapis anti lengket. Nah, klorin, kita lanjut ke klorin. Klorin itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai garam dapur. Tak ada NaCl sebagai garam dapur, sebagai pemutih pakaian yaitu NaClO ya. KCl, ada namanya pupuk KCl ya, ada. Nah, apalagi PVC dalam industri pipa dan plastik ya. Terus kita lanjut lagi ke brom ya. Brom ini digunakan sebagai obat penenang ya, bisa juga digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran yaitu CH3Br ya. Terus iodin. Nah, iodin ini ya banyak digunakan sebagai antiseptik luka ya. Terus yang paling dicari-cari sekarang adalah garam beriodium. Ada himbauan, kita harus mengkonsumsi garam yang beriodium. Nah, apa sih itu garam beriodium? Yaitu garam yang mengandung garam garam iodat dan garam iodida ya. Jadi garam iodat ini dicampurkan dalam garam dapur ya, dalam garam dapur sehingga dikatakan garam beriodium. Oke. Nah, ini soal untuk manfaatnya ya. Nah, ion dari unsur halogen di bawah ini yang digunakan dalam pasta gigi karena dapat mencegah gigi berlubang yaitu apa? Ayo. Unsur halogen yang digunakan untuk mencegah gigi berlubang. Unsur apa? Yaitu unsur fluorin. Ya, tepuk tangan deh untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah aktif dalam proses pembelajaran pada hari ini. Ya. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada hari ini, tentunya Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi anak-anakku dan juga Ibu pendamping, Bapak Ibu pendamping di sekolah yang dengan setia mendampingi anak-anak kita untuk belajar bersama. Ya, kata orang bijak yaitu orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Anak-anakku pasti ingin menjadi pemilik masa depan. Jadi teruslah belajar dan jangan pernah berputus asa. Jaga kesehatan, selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.